Oke, jadi fokusnya ke selebor nih yang di custom guide ya. Ya, jadi sebenarnya fokusnya itu baru baru tahun 2000 berapa ya? 2019 kalau nggak salah ketika 2000 ya 2019 itu kan produk-produk kita itu kan handmade. Jadi kita bikinnya itu tanpa alat yang wah. Kalau di luar itu kan saya referensinya produk dari Prancis dengan cara bikin yang aku bisa kuasai. Cuman di satu sisi kita punya kendala nih. Kalau di Prancis itu kan dia sistem cuttingnya pakai laser. Kalau di sini kan kalau beli laser mahal, sekitar 80 sampai 90 jutaan. Mana ada uang segitu. Kayak gitu. Padahal ini kan baru baru memulai usaha yang baru ini, terus akhirnya aku menemukan cara yang praktis dan ini mungkin kebanyakan orang luar negeri itu seneng. Aku pakai gunting, jadi manual. Tapi Ngirit banget, rapi loh pakai gunting. pengerjaannya. Gimana? Rapi loh pengerjaannya untuk yang handmade ya, termasuk rapi. Ya, jadi memang prosesnya prosesnya bagaimanapun harus sepresisi mungkin dan serapih mungkin. Terus akhirnya kok sampai ada celetukan dari teman. Lah kamu nanti nek misalkan apakah akan bertahan dengan pakai gunting seperti ini, misalkan kamu dapat orderan ribuan, kayak gitu. Padahal waktu itu masih sehari itu paling ngerjain cuma 2, cuma 5, kayak gitu. Terus tiba-tiba nggak sengaja itu dapat tawaran penawaran harga itu dari Polygon Indonesia yang di Sidoarjo itu. Wah ini Hmm. mimpi apa? Aku sampai mikirnya ya enggak. Wah ini paling nanti ketika aku ngirimin sampel produk ke sana pasti barangku mau diteliti nih, mau diriset nanti Polygon bikin seperti ini. Iya, takut Tapi ternyata dicolong ya setelah idenya. iya takutnya kayak gitu karena ya memang kekhawatiran itu ada terus sampai akhirnya kalau nggak salah 3 kali aku ngajuin sampel sampel produknya itu Mm-mm. malah di ACC. Oke mas kita bikin waktu itu kalau nggak salah penawaran pertama itu ada sekitar 800-an pieces. Harus selesai dalam berapa 800 lama, guys? gimana? Harus selesai dalam berapa lama tuh 800 pieces waktu itu? Waktu itu aku ngasih waktu 3 minggu dan mereka mengiyakan nggak apa-apa. Terus di tengah-tengah 800 itu ada penawaran lagi masuk sekitar 300 kalau nggak 400 pieces. Jadi hampir 1.200 kita kerjakan dalam waktu 3 minggu. Itu saya masih sendiri, belum punya karyawan. Belum punya karyawan? Belum waktu itu belum punya karyawan, belum punya karyawan masih 1.200. sendiri karena uh, sebenarnya punya karyawan, cuman mereka nangani di bagian konveksi kan, di bagian motong-motong kayak gitu. Cuman kan untuk menghasilkan produk yang untuk Polygon terutama yang kualitasnya harus super bagus, untuk karyawanku tuh belum 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 mampu menandingi hasil kerjaan saya. Dan sendiri. Ya, Saya ya, bisa ya. menilai nih, berarti waktu TK-nya ini nggak lulus. Pentingnya Pelajaran penting gunting ya. menggunting. Ya, wes terus habis itu selesai dari situ saya punya harapan. Ini ternyata belum ada pesaing. Bahkan saya lihat itu mungkin di ASEAN itu juga belum ada yang bikin kayak gini. Jadi Hmm. waktu itu setelah tak serius ini. Dan tahu nggak ternyata produk Polygonnya itu buat event di Malaysia kalau nggak salah. Oh, Selang 4 bulan setelah order ke saya itu ternyata produknya itu untuk event di Malaysia, kelasnya Asia Pasifik. Aku wow. dan taunya itu dari temen loh, kok mutgatmu tekan kene. Ada orang Jogja yang ikut ke sana, kok mutgatmu sampai sini. Lah tenan ya. Iya, terus dicek. Iya. Wah, hebat banget ya. Makanya Terus dari dari situ situ ya, baru kepikiran, wah ini berarti pasarku orang mong neng daerah kene, iki baru kepikiran gitu ya. iya. Terus habis itu, ah, mosok sih, saya sempat nggak percaya karena waktu itu masih masih ada minusnya dari produk kita, memang masih ada minusnya karena uh, apa ya teknologi yang kita pakai berbeda jauh dari luar, cuman bagaimanapun kita bisa memaksimalkan produk ini nantinya. Terus sampai akhirnya ternyata dilirik oleh beberapa
calon distributor waktu itu di Singapura sama Malaysia. Terus akhirnya kita kerjasama, akhirnya berjalan sampai akhirnya banyak orang di sana yang tahu produk kita itu seperti apa. Jadi memang konsepnya sih melatar belakangi masalah yang ada di ASEAN karena ASEAN ini membutuhkan barang tersebut dan belum ada yang bikin. Tapi sebenarnya lebih fokusnya ke lokal dulu sih, ke Indonesia dulu sih. Itu pun udah Biar cukup biar banyak ya. orang-orang itu nggak beli langsung dari luar. Kita punya produk loh yang dari Indonesia yang bisa jadikan alternatif. Saya bilang bisa jadikan alternatif daripada kalian beli produk luar yang harganya sampai ratusan ribu. Nah, sekarang jadi secara harga memang hargamu lebih kompetitif ya, guys? Wah, kalau harga saya itu kalau di luar tadi aku bilang sekitar 325 sampai 350 ribu. Untuk harga sekarang itu saya jual di harga mulai 75 ribu rupiah. Edan, jauh banget itu. Jauh banget. Dan sempat jadi pro dan kontra ketika kemarin di bulan Februari, di bulan apa ya, Maret kemarin kita akhirnya memutuskan untuk melepas distributor kita karena ternyata saya juga baru tahu nih kalau di Singapura, di Malaysia itu dijual dengan harga kurang lebih sekitar 22 dolar Singapura. Jadi sekitar 230-an ribu di sana. Oke. Jadi ya ternyata memang bisa disandingkan ternyata. Saya nggak nyangka aja, mungkin gambaran saya paling di sana jualnya sekitar 120 atau berapa. Ternyata mereka menjualnya lebih dari itu dan disandingkan dengan produk top luar di sana. Jadi karena saya juga masih istilahnya apa ya, ini masih jauh dari kualitas mereka, tapi kan customer yang berbicara di sini. Terus akhirnya karena saya juga berjualan di marketplace, kita bisa ekspor. Nah, di sini timbul masalah waktu itu. Jadi hargaku itu untuk pasar di Singapura dan Malaysia itu bisa dikatakan merusak harga distributor di sana. Sempat galau hampir 1 bulan karena aku juga ngikutin permainan mereka. Untuk hargaku harus naikin, harus di markup dari 75 ribu, akhirnya mau nggak mau harus dijual dengan harga 250 ribu rupiah untuk pasar Indonesia. Sampai akhirnya kena komplain banyak dari customer Indonesia, ini kok harganya jadi mahal. Sampai akhirnya dalam 1 bulan itu saya cuma bisa mempekerjakan karyawan itu masuk kalau nggak salah cuma 4 hari karena barang nggak bisa muter. Nah, di situ timbul kegalauan. Aku masih pusing nih mau ngatur strategi gimana. Terus akhirnya kan saya ingat, oh kita di awal nggak ada MOU secara tertulis. Jadi kalau mainnya kayak gini terus, aku nggak bakal maju nih. Walaupun sebenarnya waktu awal-awal itu kita dalam sebulan itu bisa ngirim sekitar 1.000 pieces kirim ke Singapura atau Malaysia. Tapi terakhir kemarin itu kalau nggak salah cuma ada 12 kalau nggak 24 pieces yang bisa kita kirim karena ya itu tadi harga yang nggak bisa sehat ini. Akhirnya aku coba konsultasi dengan kakak yang ada di Tangerang, kebetulan juga konsultan bisnis. Ini gimana mas? Lah kamu produk kamu sendiri itu? Ya, ya wes. Kalau kamu produk kamu sendiri ya mending kamu kasih rule-nya kepada mereka. Kamu harus tegas sekarang. Akhirnya kembalilah ke harga yang awal yang kita kontrol kayak gitu. Jadi biar istilahnya apa ya, semuanya bisa beli lah, nggak perlu mahal-mahal karena saya memang merasakan produk ini masih ada minusnya dibandingkan produk luar, walaupun customer banyak yang suka. Jadi meskipun kalau dijual harga tinggi itu apalagi wah bisa jual di Singapura gitu ya, kelihatannya kan wah ya. Tapi kalau barangnya yang terjual sedikit juga ya pusing juga gitu kan ya, mending jualnya banyak gitu ya. Gitu kan ya. Oke. Menarik. Nah, jadi kan itu tadi cerita tentang ini baca brandnya gimana nih? Cara baca custom mudguard. Custom mudguard gitu ya. Jadi memang itu mudguard untuk itu khusus sepeda downhill ya? Ya, jadi ini tak ambilin contoh. Nah,
Ini contoh produknya seperti ini, nanti pasangnya cuma seperti ini. Oh, itu ditekuk gitu. Ya, Oke, oke. nanti uh, ini kan fork ya. Ini kan Hmm. fork sepeda downhill ya. Memang kita fokusnya ke downhill. Terus nanti tinggal Downhill. pasangnya seperti ini. Hmm. Terus Simple. ngikatnya gimana? Biar nggak lepas nih. Ingatnya ini ada kabel bisnya ini. Oh, udah ada di Sudah belakang. kita selipkan juga di packagingnya. Kalau kabelnya itu beli dari supplier kan, nggak bikin sendiri kan? Ya, kita sudah ambil dari supplier untuk saat ini. Seperti itu. Memang saya riset itu memang pasar terbesar untuk saat ini memang jenis sepedanya MTB. Daripada sepeda-sepeda yang lain, paling banyak itu sepeda MTB yang ini menjadi pasar terbesar yang melatar belakangi ini harus maju terus. Apalagi di Indonesia, selain company yang swasta dan mandiri seperti ini, belum ada yang serius banget untuk istilahnya berkecimpung dan terjun langsung untuk di segmen ini. Asik banget, asik banget. Aku selama ini kan udah ngamatin, cuman belum tahu sedetail ini ceritanya. Kalau yang brandmu yang sebelumnya bisnis ini kan sempat bisnis juga Nickname Tis. Nick Ya, Nentis ya bacanya ya. ya. Itu kayaknya sekarang Nickname Tis itu geser ya, memang geser ke uh, beda dengan dulu ya beda. produk-produknya. Kalau nickname Tis itu kan memang berawal dari gambar mural, gambar graffiti di tembok-tembok di Klaten itu, terus pengen jadiin merchandise kayak gitu lah. Kok malah keterusan sampai itu yang bisa membiayai kuliah sampai selesai itu juga nickname Tis itu. Cuman uh, sempat vakum itu di tahun 2017 itu karena dari saya sendiri yaitu tadi terlilit hutang, barangnya karena nggak bisa muter, terus untuk biaya brandingnya itu saya nggak punya modal lagi karena memang waktu itu kompetitor sudah banyak sekali yang Kemeruyu ya kalau Nick Nentis serius tuh ya, kompetitornya beda dengan yang custom mudguard ya. ya memang tapi latar belakang saya juga simpel waktu itu. Kalau banyak orang-orang Klaten muda, teman-teman udah Klaten itu kan belanja kaos kan di Jogja atau Solo lah. Aku pengen tak balik nih, biar orang Jogja, Solo ataupun Solo Raya ataupun Semarang itu bisa beli ke kita. Dan ternyata terbukti bisa beli waktu itu rame-ramenya wah, luar biasa itu. Saya sempat senang tapi sekarang sih masih tak pertahankan untuk segmennya memang tak giring ke sepeda juga karena Iya. bagaimanapun itu tetap istilahnya menjadi apa ya saksi bisu sampai sekarang ini aku masih menggeluti dunia berwirausaha. Jadi geser ya sekarang supaya orang yang tadi naik sepeda terus kostumnya juga gitu ya Ya, macam-macamnya bisa dari brandmu juga gitu ya. yes, betul. Menarik, menarik. Soalnya itu kan bisa jadi jualnya di toko yang sama ya guys, sama-sama di toko sepeda ya guys ya. Ya, Iya bisa. kan. Jadi nggak terlalu banyak channel ya. Oke, menarik. Nah, sekarang aku pengen ngajak ngobrol untuk um, ide-idenya guys. Karena gini guys, aku mau lempar beberapa hasil pembelajaranku dari data-data di Klaten ya guys. Klaten itu kan termasuk banyak anak mudanya ya. Cukup besar dari Yes. populasi sekitar 1 jutaan orang itu populasi pemudanya cukup banyak ya. Dan sebenarnya kalau usaha yang Bagas kerjakan sekarang ini mungkin masuk ke semacam kalau di kategorinya itu masuk ke handicraft ya, kerajinan kerajinan tangan ya. Jadi kita Ya. kerajinan gitu ya hitungannya. Itu tuh 8% dari total wirausaha di Klaten. Yang nomor satu masih mebel paling banyak, terus yang kedua makanan olahan, yang ketiga keramik kan memang keramik banyak ya. Apa tuh gerabah-gerabah macam-macam. Nah yang keempat itu handicraft dan konveksi juga itu cukup besar. Nah jadi kita lihat memang itu cukup banyak ada ribuan orang yang menggantungkan penghidupannya dari kerajinan-kerajinan seperti ini gitu ya. Nah tapi di sisi lain kita juga lihat sebenarnya itu kalau dilihat komponen-komponen pendorong ekonominya Klaten itu salah satunya kan ekspor impor. Nah, Ya. kalau tadi Bagas sudah
sempat juga pelan-pelan mulai menjalankan ekspor ya, itu Klaten itu ternyata impornya lebih besar daripada ekspornya. Gitu. Jadi yang Mbok bilang tadi benar itu. Selama ini orang-orang kan karena lihatnya di Indonesia belum ada, jadi dia belinya barang-barang impor. Sementara setelah Bagas lihat, wah kok ini kok didol semene gitu kan, enggak itu iso gitu ya. Terus kalau Ya, gitu nggak usah impor gitu ya. Nah itu jadi ada di situ guys. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan orang Klaten yang nggak bisa dipenuhi dari Klaten sendiri sehingga dia harus impor dari luar negeri. Nah berarti kan yes. di situ ada peluang kan ya gitu. Nah yang aku pengen tanya dari Bagas itu gini, dulu kan Bagas habis SMP kan SMA ya, terus habis itu kuliah di Amikom. Yang Amikom itu kelihatan, kalau aku sih kelihatan banget ya, dia mendorong banget 20% alumninya wirausaha itu gede banget tuh. Itu tinggi itu dibandingkan dengan universitas ya, yang lain ya. Nah, itu gede gitu. Nah, um, dari sisi pendidikan nih menurut Bagas ya, apakah sebaiknya di Klaten itu diperbanyak SMK-SMK yang berkualitas gitu ya, dengan kurikulum yang dibangun oleh orang-orang Klaten, pengusaha-pengusaha Klaten sendiri, supaya kayak yang Bagas tadi ya, karena kan kuliahnya sebenarnya informatika ya, nggak terlalu banyak sisi bisnisnya diajarin ya. Hmm. Kalau misalnya lebih banyak belajar sisi bisnisnya, mungkin kesalahan-kesalahan kecil yang dulu Bagas sempat lakukan bisa dihindari kan guys, berarti guys. Nah, Yes. apakah menurut Bagas kalau kita perbanyak nih SMK-SMK yang bagus di Klaten, itu dengan keahlian-keahlian, kan SMK bisa macam-macam ya guys keahliannya ya. Nah, dengan keahlian-keahlian yang udah kita riset nih, orang Klaten ki jagone kok ngene gitu. Gawe-gawe kaya sing digawe Bagas. Gawe-gawe kaya sing digawe kanca-kancane dhewe. Kita masukkan ke dalam SMK-SMK yang bagus. Apakah menurut Bagas itu bisa membantu naiknya jumlah pengusaha-pengusaha muda? Jadi lulus, kuwi mau kira-kira ra kuat ragat kuliah di Jogja, gawe dhewe gitu loh maksudnya. Menurutmu piye? Kalau dari kacamata saya sendiri ya, uh, ini perlu digarisbawahi bahwa produk saya itu malah jarang orang yang tahu di Klaten sendiri. Jadi Hmm. pembeli di Klaten itu bisa dikatakan hanya 2% dari 100% orang yang beli ke kami lewat e-commerce, marketplace, ataupun datang langsung ke rumah. Itu hanya bisa dihitung dengan jari. Selebihnya kita pasar keluar. Cuman begini, saya sih setuju juga sih kalau misalkan di Klaten ini kita perbanyak SMK dengan tadi kurikulum untuk berwirausaha atau sebagainya, itu memang memang saya cocok di situ. Hanya saja kalau kacamata saya itu memang menemukan peluang ini juga butuh effort, Hmm. harus trial and Hmm. error kayak gitu ya. Hmm. Apalagi uh, di zaman sekarang yang semuanya serba online, itu wah ampun lah, untuk kompetitor dan kompetisi harganya itu sangat, bagi saya itu nggak sehat banget. Jadi mungkin ada peluang juga buat teman-teman yang tadi dikatakan Mas juga, yang alumni SMK terus maaf untuk kuliah nggak ada dana terus akhirnya berbiasa, memang memang itu bagi saya senang. Hmm. Aku sendiri secara pribadi mengapresiasi teman-teman yang nggak bisa kuliah itu, dia udah bangun wirausaha walaupun cuma reseller kayak gitu. Contoh kayak gitu. Apalagi ada beberapa teman-teman teman-teman saya di sini, dia juga dulunya uh, kesulitan untuk kuliah, untuk biaya kuliah, terus sampai akhirnya cerita ke saya, Mas, aku pengen usaha kayak gitu. Saya juga seneng kayak gitu. Saya dorong malah. Harus kayak gini. Kamu nanti ketika kamu udah kuliah, sudah punya usaha, bakalan punya tanggung jawab lebih. Nah, hal di sini yang sebenarnya kita perlu diperhatikan. Karena saya sendiri juga mengamati untuk untuk sekolah di SMK itu semuanya kok kayak diarahkan menuju ke industri, Bekerja pabrik kayak jadi gitu. karyawan di Ya, industri gitu ya. ya kok mindsetnya diubah seperti itu. Coba uh, kita melihat melihat pasar yang luas ini, yang global, yang secara global ini adalah ruang terbuka. Toh sekarang misalkan kerja pun mungkin kebanyakan
cuman sistem kontrak kayak gitu. Tapi bagi saya sih sebenarnya nggak masalah ketika mereka bekerja di industri pabrik atau kayak gitu. Tapi dengan satu catatan, kalau menurut saya itu misalkan teman-teman bekerja di pabrik kayak gitu, kita kan bisa nabung nih, kita bisa nabung dari gaji kita. Toh misalkan nanti kita keluar atau kita udah nggak mau lagi di pabrik atau di dunia industri, kita bisa memulai usaha tersebut. Cuman lagi nih, kadang itu idealis kita itu harus selalu menang. Aku pengen usaha, tapi masuk aku udah tak meluang sih. Kenapa ketika aku mau mulai usaha, kenapa aku harus ikut orang dulu? Sama aja aku kan mengkayakan Oh iya. mereka gitu ya. Itu yang harus kita ubah nih, pola pikir seperti itu, bahwa sebenarnya kalau aku sendiri itu ada beberapa trik kita cari modal. Dalam artian kita selain Kita ngomongin modal ya sekarang ya. Aku memang mau masuk ke situ. Oke. nah, selain kita ngambil utangan di bank ya, sebenarnya ada beberapa langkah kita cari modal. Yang pertama itu tadi, kita harus ikut dulu nih, ikut orang kerja dulu. Toh di situ kan selain kita dapat modal berupa uang, berupa material, kita kan juga tahu sistem kerjanya seperti apa, kayak gitu. Itu yang dulu saya sempat kerja sebelum kuliah itu, memang saya juga mengamati sistem kerjanya seperti apa, biar nanti ketika aku berwirausaha itu aku bisa merevisi apa yang aku kerjakan waktu itu di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, modal itu bisa kita dapatkan dari diri kita sendiri. Kita punya potensi apa nih? Kita senang apa? Kita passionnya di mana? Itu passion pun menurut saya nggak cuma seneng tok, tapi ya harus ketika kita pengen nyebur ya wes nyelam sekalian, basah-basah sekalian. Karena kadang tuh kan orang kalau pengen berwirausaha itu kan mesti mikirnya modal. Bagi saya, modal itu, kalau modal uang tuh faktor kesekian lah. Sebenarnya semuanya itu bisa kita dapatkan mulai dari hal yang kecil. Karena saya dulu juga seperti itu. Aku modal bukan dari siapa-siapa, cuman dari ngumpulin uang saku kuliah yang sekarang nggak nyangka aja bisa dikatakan sekecil ini. Tapi kalau misalnya dulu waktu Bagas mulai awal-awal ya, misalnya ada pemodalan yang lebih kuat gitu ya, sehingga Arab di order 1.000, 2.000, 3.000 tak lakoni, soalnya aku bisa beli dari supplier bahan bakunya. Apakah menurut Bagas itu bisnisnya bisa berkembang lebih cepat kalau pemodalannya lebih kuat waktu di awal? Kalau dulu sih sempat beberapa kali malah ada teman itu yang istilahnya pengen investor. Ada beberapa investor teman sendiri, tapi kok saya malah takut ya. Takutnya kan pasti kan di situ ada, misalkan nanti kita dikasih bantuan berapa gitu, terus akhirnya nanti kita baliknya harus ada berapa persenan kayak gitu. Aku takutnya cuman nggak bisa balik. Setornya itu malah nanti nggak bisa teratur, dan malah ya namanya kayak gitu kan, kayak sama aja kayak hutang kayak gitu. Jadi kalau aku sih mending kita mulai dari nol. Kalau buat teman-teman pengen memulai usaha tanpa dukungan modal sama sekali, karena banyak teman-teman kita juga yang memulai usaha udah punya modal. Jadi saya nggak akan berbicara di situ, tapi dengan kita nggak punya modal itu kita sudah siap. Banting setirnya nanti turun naiknya itu seperti apa, kita udah siap mental di situ. Jadi ketika amit-amit ketika usahanya nanti gagal kan, kita udah pernah ngerasain bangun dari nol. Gigihnya di situ. Kadang orang itu kan lihat, wah saiki wis usahanya wis jalan. Padahal yang kita rasakan kan sampai sekarang, kalau aku sendiri masih berproses terus. Suksesnya itu kayak gimana sih? Kan bagi saya masih proses terus, harus jalan terus kayak gitu. Setuju. Aku setuju bahwa di awal itu kalau bisa mengandalkan modal sendiri dulu ya. Supaya kan kroso keringetnya dewe nyambut gawe dewe gitu lah. Ini duitku kalau nggak berhasil kan duitku hilang gitu ya. Nah, mungkin di saat bisnisnya sudah cukup jalan dan memang ada
ada permintaan yang tidak bisa terpenuhi karena modalnya terbatas gitu ya, tapi bisnisnya udah jalan, baru mencoba memikirkan sumber pemodalan yang lain supaya lebih cepat berkembang bisnisnya gitu ya. Tapi kalau di awal sarannya Bagas tadi kan, kalau di awal sebaiknya pakai nabung dulu diri sendiri supaya kerasa gitu ya, ini bisnisku sendiri gitu ya. Yes. Oke, menarik banget. Soalnya gini guys, banyak kan orang ya seperti kamu bilang tadi ya, awal-awal wis mikir ke modal gitu ya. Cuman dia nggak ngerti bahwa sebenarnya modal itu sekarang mungkin ya tidak sesulit dulu ya untuk dicari ya. Sebenarnya tidak sesulit zaman dulu ya, zaman orang tuanya kita ya. Kemudian bank wae iso dihitung gitu ya. Sekarang kan bank pirang-pirang yang apa ya, kredit usaha rakyat gitu ya, macam-macam kan bisa gitu ya. Tapi justru kita sekarang yang harus mengerem diri ya. Kapan toh aku iso, kapan waktu yang tepat untuk minjem ke bank gitu ya. Kapan waktu yang tepat gitu ya. Benar ya, jadi lebih ke situ ya guys. Dan melihat peluang tadi yang tadi kamu sebutkan kan ya, untuk melihat peluang itu mesti pinter-pinter ya, karena kalau sekarang lihat secara potensi daerahnya ya, kan wis penak banget ya, di Solo Raya cukup strategis ya, dari Solo dekat, Boyolali dekat gitu ya, Jogja juga dekat gitu kan, dan relatif biaya hidupnya itu lebih rendah daripada kota-kota itu gitu ya. Sementara biaya logistiknya nggak terlalu tinggi karena dekat ke sana, dekat ke sini, airportnya kau yang di loro, Jogja cedak, misalnya Arab ekspor naik pesawat gitu ya, macam-macam. Jadi itu kan keuntungan ya guys. Setuju nggak? Itu mesti dimanfaatkan lebih tinggi kan, posisinya yang strategis itu. Jadi memang aku sendiri sih melihat apa ya, ya ini balik lagi ke pemikiran idealis. Mungkin saya cukup bersyukur bisa dilahirkan di kota Klaten untuk saat ini. Karena aku sendiri juga bahan baku cuma ambil dari Jogja Solo kayak gitu. Jadi nggak misalkan jauh cuma dari Surabaya, itu pun juga bisa dikirim kereta dalam waktu semalam juga. Mungkin Klaten ini tengah-tengahnya. Jadi mungkin menciptakan apa ya, euforia pasarnya itu yang susah karena Klaten sendiri saya berkali-kali mendirikan usaha dan mencoba berjudi dengan usaha saya itu kok sampai sekarang itu malah sedikit yang pengen beli produk sendiri, malah kebanyakan harus datangkan dari kota lain atau bahkan impor yang tadi jenengan bicarakan tadi kayak gitu. Padahal nah kalau mereka customer sendiri itu impor, nah kalau kita malah ekspor. Iya, peluangnya di situ. Didorong kayak gitu ya, benar-benar. Setuju. Iya. Oke, mungkin sudah cukup banyak yang kita diskusikan ya guys. Tadi ada kita ngomongin peluang, kita ngomongin tentang support pendidikannya mesti seperti apa, kita ngomongin pendanaan macam-macam ya, dan kapan saat yang tepat untuk cari model dari tempat lain dan macam-macam ya, mengembangkan hobi. Tadi menarik banget ceritanya. Mungkin Bagas ada apa ya, impian-impian dalam 5-10 tahun ke depan kan, kita ini sama-sama belum sampai 30 umurnya guys, gitu ya. Masih panjang gitu ya, maksudnya macam-macam, kita masih pengen macam-macam gitu ya guys. Bayanganmu kira-kira 10 tahun lagi itu apakah masih akan menjalankan bisnis ini, pengennya sudah sebesar apa, karyawannya berapa, gimana guys? Ya, sebenarnya di tahun ini pun aku baru mau mewujudkan salah satu mimpi kita. Mimpi ya ini yang sudah terbesit dari tahun 2017 ketika aku memulai usaha Mudgat ini, selebor sepeda ini. Saya juga apa ya istilahnya ya, mencari-cari peluang apa sih yang ada di negara ini yang harus kita penuhi, pasar lokal ini harus kita penuhi. Dan dari bulan Januari kemarin aku sendiri baru meriset sebuah desain produk. Jadi mungkin di Indonesia selain company yang secara swasta dan individual, mungkin baru saya yang main. Bahkan mungkin di tingkat ASEAN mungkin ini baru saya. Jadi ini ada produk. Nggak rahasia ini guys.
ini ada produk seperti ini. Jadi ini yang bentuk 3D-nya. Sekalian promosi. Tapi nggak rahasia Jadi kan ya ini ya? enggak. Jadi ini aku riset sekitar dari bulan Januari kemarin. Dari bulan Januari kemarin sampai detik ini masih tak sambil chattingan sama yang desain produknya. Desain produknya ini karena kita di tanggal 1 sudah harus final karena penawaran harga sudah mulai tanggal 1 September besok. Dan ini gini, sebenarnya ketika saya diskusi dengan teman-teman desain produk yang selama kurang lebih 6 bulan ini kerjasama dengan kita itu, sebenarnya kita tuh kaya akan sumber daya. Dari teknologi, kalau bisa dikatakan terbatas, ya terbatas. Kalau dikatakan SDM kita kalah dengan SDM luar, ya mungkin beberapa. Tapi kalau kita bisa memaksimalkan dengan ide yang bisa dikatakan gila, itu kita nggak kalah jauh kok. Bahkan ini mimpi saya yang sempat mau nggak mungkin bikin produk seperti ini yang produk 3D-nya. Jadi kayak selebor motor kayak gitu. Dan ini nanti konsep yang kita tawarkan kepada customer mungkin juga baru pertama di dunia. Dan ini nanti tetap baru ngurus proses legalnya dan hak ciptanya seperti apa. Jadi kalau saya dibilang 5 atau 10 tahun lagi mungkin saya mau mencoba fokus ke dunia ini dulu, dunia mudgat ini, dan nggak jauh-jauh dari hobi karena hobi saya bersepeda, jadi saya rasa ini waktu yang sangat panjang ketika nanti semua generasi itu pasti akan melewati fase ini, fase bersepeda. Jadi saya pengen mengembangkan usaha ini nanti sampai mentoknya itu bagaimana gitu. Karena memang mewujudkan mimpi itu ternyata harus butuh proses yang panjang. Sempat kemarin di bulan Juni itu mau mundur karena sudah keluar uang banyak untuk riset. Untuk riset produknya ini udah keluar uang banyak dan ini nggak jadi-jadi. Padahal rencananya setelah Lebaran itu di tahun 2021 ini rilis produk, ternyata sampai sekarang masih belum bisa. Jadi ya kita harus berani bermimpi lah. Tapi nggak cukup berani bermimpi, tapi kita juga harus berusaha untuk mewujudkannya. Tapi harus teman-teman ingat dan tahu jalannya nanti itu ada sendirilah, ketemu sendiri nanti prosesnya seperti apa. Yang penting ya lakuin aja sesuai yang teman-teman inginkan kayak gitu. Cocok. Matur nuwun waktunya, Bagas. Sudah hampir 1 jam kita ngobrol. Ini menarik sekali pembicaraannya. Banyak yang kita udah kupas meskipun sebenarnya masih lebih banyak lagi ya, tapi nanti videonya kepanjangan. Matur nuwun sudah meluangkan waktu bersama keluarga untuk ngobrol-ngobrol tentang bisnisnya gitu. Dan semoga kita doakan mimpi-mimpi yang masih belum tercapai pada waktunya yang tepat gitu ya, dan bisnisnya juga makin berkembang supaya lebih banyak orang yang bisa bekerja juga dan mendapatkan pekerjaan dari yang Bagas kerjakan gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Aku selesaikan di sini ya, guys. Terima kasih. Oke, selamat malam.